Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini teman-teman akan aku ajak untuk menganalisa, menilai konflik yang terjadi antara pendeta Saifuddin Ibrahim. Bukan pendeta ini katanya pendeta abal-abal ya. Jadi ini konflik antara Saifuddin Ibrahim dengan mantan sahabat karibnya Pastor Joshua Tewu. Banyak sekali perseteruan, perselisihan di antara keduanya soal isu perselingkuhan, kemudian soal apartemen dan lain sebagainya. Tetapi kali ini aku akan fokus pada persoalan tuduhan uang 200 juta donasi dari MKJ. Entah siapa yang benar, entah siapa yang sedang berbohong. Tetapi sebelumnya mari kita saksikan video berikut. Pendeta, ada pendeta besar, namanya juga punya YouTube itu pendetanya. Tapi sekali tidak uang dengan bapaknya. Coba lihat. Dengar baik-baik ini kalian semua. Dia tinggal di Kalibata City. Ini bukan anak Nanti kita saya lain, bongkar saya itu kejahatan itu. Kalau kamu tidak kembalikan itu uang, saya pendeta busuk. Kamu akan merasakan penderitaanmu. Lihat mukanya itu. Ini Kamu akan rusak. Saifuddin Ibrahim tidak pernah bohong. Saya khutbah di gereja itu, saudara-saudara, jarang dikasih PK. Malu-maluin. Lah kalau memang yang 200 juta itu dipinjam, bukti transfernya saja ditunjukin gitu loh. Den, ya, kamu dari Amerika nunjukin saja bukti transfernya. Jangan kok malah mau nunjukin video triple X-nya. Gini Den, daripada video triple X-nya itu kamu sebar kemana-mana. Mbok ayo kita tonton rame-rame. Itu tadi teman-teman, video singkat perseteruan antara Mbah Udin dengan Pastor Joshua Tewu, yang kemudian masuk ke dalam perseteruan itu pendeta very clear, pendeta fenomenal yang kerap kali membuat atau membuat satu istilah-istilah yang yang lucu dan pasti viral. Kalau HTD yang bilang itu pasti viral. Ada dulu soal gatal kutu, kemudian yang terakhir ini soal rudal Salome dan lain sebagainya. Tetapi kali ini HTD coba masuk ke persoalan tuduhan uang 200 juta yang dituduhkan oleh si Mbah Udin bahwa itu dibawa oleh JT gitu. Kali ini sekali lagi pendeta very clear ini menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan intelektualnya dengan memberikan saran kepada Mbah Udin. Udah, jangan banyak omong. Kalau memang JT bawa uang 200 juta, tunjukkan bukti transfernya. Dan sampai saat ini Udin belum juga bisa menunjukkan bukti transfernya. Jadi memang luar biasa ini pendeta very clear ini. Apapun yang beliau sampaikan, tantangan yang beliau lontarkan, tidak ada satupun pendeta-pendeta atau tokoh-tokoh atau youtuber Kristen yang berani melawan HTD. Nggak tahu juga orang ini punya karisma apa ya, kita nggak tahu lah. Mungkin kejujuran beliau, keluguan beliau. Teman-teman sekalian, selanjutnya teman-teman akan aku ajak untuk bersama-sama menganalisa dan menilai ya tentang persoalan yang terjadi terkait dengan tuduhan
bahwa Pastor Joshua Tewu membawa uang 200 juta uang dari donasinya MKJ. Seperti biasanya aku akan mencoba menganalisa atau memberikan penilaian dalam perspektif hukum umum dan hukum Islam. Bagaimana cara menilai dan menyelesaikannya. Kalau dalam hukum umum itu khususnya persoalan perdata ya, karena perkara ini sebenarnya lebih kental dengan perkara perdata, lebih kental masuk dalam kategori perkara perdata. Dalam hukum perdata itu ada sebuah asas actori incumbit probatio, yang artinya itu intinya seperti ini: siapa yang mendalilkan, dia yang punya kewajiban untuk membuktikan. Jadi benar apa yang dikatakan HTD. Kalau memang Mbah Udin itu mendalilkan, membuat satu tuduhan bahwa uang 200 juta itu dibawa oleh si JT, gak usah susah-susah, tunjukin aja bukti transfernya. Jadi masuk akal juga nih Pak HTD ini, pinter juga orang ini, memang pendeta fenomenal. Jadi dalam hukum umum, dalam hukum perdata itu, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, dia punya beban pembuktian. Kemudian alat bukti itu apa aja? Alat bukti itu banyak sekali teman-teman, cuman dalam hal ini akan aku ulas dua saja ya. Jadi dalam hukum perdata itu ada alat bukti surat dan juga ada alat bukti saksi. Jadi seharusnya kalau Mbah Udin itu menuduh Pastor Joshua Tewu membawa uang donasi MKJ 200 juta itu, setidak-tidaknya dia harus bisa membuktikan bahwa si JT menerima uang 200 juta melalui bukti transfer. Nah itu, melalui bukti transfer. Itu kalau uangnya itu diberikan melalui transferan ya. Kalau tidak melalui transfer, itu seharusnya Mbah Udin itu bisa membawa atau menghadirkan 2 orang saksi. Jadi memakai bukti saksi. Setidak-tidaknya 2 orang saksi yang mengetahui, melihat secara langsung, ada di TKP pada saat penyerahan uang dari Mbah Udin ke JT. Jadi saksi itu harus yang melihat, mendengar, merasakan secara langsung. Kalau tidak, itu tidak diperbolehkan. Jadi testimoni di auditu, saksi yang melihat dan mendengar secara langsung, mengetahui secara langsung. Itu teman-teman. Tanpa adanya kemampuan Mbah Udin untuk membuktikan baik melalui alat bukti surat ataupun saksi, itu tuduhan Mbah Udin itu akan ditolak, dianggap tidak benar. Jadi kalau dalam persidangan perdata itu, penggugat itu wajib membuktikan dengan alat bukti yang kusampaikan tadi. Sementara tergugat itu diem aja loh, enggak apa-apa. Diem aja enggak apa-apa, syukur-syukur kalau dia membantah. Jadi JT ini cukup diem atau cukup membantah. Kalau si Mbah Udin tidak bisa menghadirkan alat bukti, itu berarti bisa diambil kesimpulan apa yang dituduhkan Mbah Udin itu tidak benar. Jadi gugatan Mbah Udin itu ditolak. Itu teman-teman. Kalau dalam hukum Islam seperti apa? Ini cara pandang hukum Islam terhadap adanya sebuah tuduhan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-bayyinatu 'alal muda'i wal yaminu 'alal muda'a 'alaih. Artinya kurang lebih begini, pembuktian itu diwajibkan atau menjadi beban orang yang menuduh, sementara sumpah itu bagi orang yang dituduh, bagi orang yang membantah, bagi orang yang mengingkari. Jadi ada dua cara. Orang yang melakukan tuduhan itu dia harus bisa membuktikan, dia punya beban pembuktian. Sementara yang dituduh, dia juga terkena beban untuk bersumpah bahwa tuduhan itu tidak benar.
Inilah indahnya hukum Islam. Sebenarnya dalam hukum perdata itu juga ada yang serupa dengan ini. Ada yang namanya sumpah dekisoir atau sumpah pemutus. Sumpah pemutus itu sumpah yang dimintakan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain. Kalau pihak yang disuruh bersumpah itu tidak berani, itu berarti apa yang digugat, apa yang dituduh itu benar. Artinya yang dituduh itu kalah. Kalau yang dituduh itu berani bersumpah dengan redaksi yang diminta oleh penuduh, maka tuduhan itu tidak benar. Tetapi dalam hukum perdata, sumpah dekisoir atau sumpah pemutus ini baru boleh dilakukan kalau tidak ada satu alat bukti apapun. Jadi dalam konteks Bahuddin, kalau memang tidak ada transferan, kemudian tidak ada saksi, itu kalau perkara ini dibawa ke persidangan perdata itu bisa meminta sumpah pemutus. Tapi kalau hukum Islam indah banget, luar biasa, dipadukan keduanya. Al-bayyinatu 'alal muda'i wal yaminu 'alal muda'a alaih. Jadi orang yang menuduh itu dia wajib membuktikan, sementara yang dituduh itu dia punya kewajiban juga untuk bersumpah. Lalu dalam hukum Islam seperti apa kalau kedua-duanya ada? Buktinya ada, kemudian yang dituduh juga berani bersumpah. Itu kalau menurutku ya, Nabi Muhammad pernah bersabda, umirtu an ahkuma bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Aku hanya menghukumi berdasarkan bukti-bukti fisik saja, sementara hal-hal yang rahasia itu adalah wilayahnya Allah. Artinya kalau dua-duanya ini, misalkan yang menuduh itu punya bukti yang kuat, meskipun yang dituduh itu bersumpah, maka yang wajib untuk dimenangkan itu adalah yang membuktikan. Sementara di hukum perdata itu tidak bisa kedua-duanya. Kalau sudah ada alat bukti, itu sumpah pemutus tidak bisa dilakukan. Jadi itu teman-teman. Jadi hukum Islam itu luar biasa ya. Jadi memang kalau kita belajar antara hukum umum dan hukum Islam itu selalu ada pertalian, ada titik singgungnya. Bahkan kadang-kadang hukum umum itu mengambil teori-teori atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam. Kembali kepada persoalan Bahuddin. Jadi selama Mbah Udin tidak bisa membuktikan, tidak bisa menghadirkan alat bukti, baik itu via transferan maupun dua orang saksi, maka tuduhan Mbah Udin itu dianggap bohong, tuduhan Mbah Udin dianggap tidak benar. Tetapi kalau dalam hukum Islam, sebenarnya kalau JT kepingin membersihkan namanya, meskipun alat bukti itu tidak ada, seharusnya JT juga membantah dengan tegas. Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah membawa uang itu. Itu teman-teman. Jadi kesimpulannya sampai pada saat ini, sebelum ada fakta-fakta atau bukti-bukti baru, maka Mbah Udin itu telah melakukan fitnah kepada temannya sendiri. Ya, silahkan dinilai sendiri sosok seperti Mbah Udin. Kalau masih ada orang yang mengagung-agungkan Mbah Udin, padahal kualitas dan etikanya seperti itu, banyak sekali melakukan pelanggaran hukum, itu menunjukkan bahwa pendukung-pendukungnya itu hanya dari kalangan orang-orang dungu. Sekian dariku teman-teman, terima kasih, moga ada manfaatnya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.